Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz semuanya, kembali kita lanjutkan pembelajaran kita dengan susunan Pegas. Kemarin kita sudah mempelajari tentang elastisitas, yang mana elastisitas itu adalah sifat dari suatu benda terkait dengan keelastisannya. Maka kita tahu bahwasanya ketika benda elastis itu benda yang diberi gaya, kemudian ketika kita beri gaya dia berubah. Kemudian kalau gayanya kita hilangkan, maka benda itu dia kembali ke bentuk semula. Nah, sekarang kita akan lanjut materi kita dengan susunan Pegas. Nah, sekarang kita akan melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, Pegas itu diaplikasikan, bisa dia disusun secara seri dan paralel. Jadi Pegas itu susunannya ada dua, ada seri dan paralel. Kemudian ada susunan campuran seri dan paralel. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti motor, itu ada Pegas di motor, ada di sisi kiri dan kanan di ban belakang itu ada Pegas. Kita lihat ada Pegas, itu disusun paralel. Kenapa dia disusun paralel? Nah, itu ada sebabnya. Nah, sekarang kita lihat susunan Pegas itu ada dua. Yang pertama kita lihat Pegas ketika disusun seri. Nah, ketika kita berbicara tentang susunan seri, ciri-ciri seri itu adalah dia tidak bercabang. Oke, sekali lagi seri itu dia tidak bercabang. Sekarang kita lihat. Umpama ini adalah sebuah dinding, di sini tergantung dua buah Pegas. Pada Pegas dikasih massa. Nah, masing-masing Pegas ini dia memiliki konstanta. Kita anggap konstanta Pegas ini sama. Ada konstanta 1, ada konstanta 2. Nah, sekarang bagaimana nilai konstanta kedua ini jika dia di seri, berapa konstanta penggantinya? Berapa nilai konstanta penggantinya? Kita lihat ciri-ciri pada rangkaian seri itu dia tidak bercabang. Pada rangkaian tidak bercabang, gaya yang ditimbulkan oleh massa ini, ada gaya di sini yang ditimbulkan oleh massa, dan disebut dengan gaya berat. Ada gaya di sini akibat dari perkalian massa dikali gravitasi menjadi gaya atau disebut gaya berat. Nah, gaya yang diterima oleh benda secara seri, ya, gaya yang diterima oleh benda secara seri, F seri, itu sama dengan gaya yang diterima oleh masing-masing Pegas ini. Konstanta Pegas itu menerima gaya sebesar F seri dan konstanta 1 menerima gaya sebesar Fs, konstanta 2 juga menerima gaya sebesar Fs. Artinya apa? Berapa gaya yang ada, segitulah. Maka Pegas pertama juga menerima gaya sebesar itu, Pegas kedua juga menerima gaya sebesar itu. Artinya apa itu? Gaya yang diterima sama dengan gaya yang diterima itu sama dengan gaya yang diterima oleh Pegas 1 dan sama dengan gaya yang diterima oleh Pegas 2. Artinya apa? Masing-masing Pegas ini menerima gaya yang sama. Kemudian bagaimana dengan perubahan panjang? Nah, sebelum digantung beban, kita taruh umpamanya dia ada, sebelum kita gantung beban ada delta X 0. Setelah kita gantung beban, maka dia nanti akan bertambah panjangnya. Nah, pertambahan panjang keseluruhan, pertambahan panjang keseluruhan, kita taruh umpamanya sebelum digantung beban, begini, sebelum digantung beban, kira-kira seperti ini. Pegas sebelum kita gantung beban, kira-kira dia seperti ini. Bisa nih X0. Nah, setelah digantung beban, ternyata ada delta X sepanjang ini. Sekarang ini ada menimbulkan delta X sepanjang ini. Ada delta X di sini. Ini panjang mula setelah kita gantung, ini panjang Pegas sekarang ini. Nah, jadi sekarang untuk pertambahan delta X seri, pertambahan panjang keseluruhan itu sama dengan pertambahan panjang delta X Pegas 1 tambah pertambahan panjang 2, delta X1 tambah delta X2. Artinya apa tuh?
pertambahan panjang keseluruhan itu sama dengan pertambahan panjang K1 ditambah pertambahan panjang K2. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat sini sesuai dengan hukum Hooke. Apa kata si Hooke? Si Hooke mengatakan bahwasanya delta X, gaya yang kita berikan pada satu pegas itu berbanding lurus dengan K dari delta X. Nah, sekarang ketika kita mampu ini, maka delta X itu sama dengan gaya konstanta. Jika kita masukkan di sini, maka dia akan menjadi delta X paralel bagi F gaya paralel per K paralel sama dengan gaya 1 per K1 tambah gaya 2 per K2. Kita tahu gaya yang ditimbulkan pada kasus seri itu sama di mana saja. Di mana saja gaya itu sama. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya karena gaya sama, gaya sini sama dengan F dengan kita membawakan, maka F per KP K paralel sama dengan F per K1 sama dengan F tambah F per K2. Nah, karena ini sama, kalau kita keluarkan, maka dapatlah kita rumuskan. Karena ini sama, dan kita dapat nih 1 per K paralel kali F sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 kali F. Maka dari sini kita dapatkan, rumusnya nanti 1, maka habis, ini habis, maka tinggallah 1 per K paralel tambah 1 per K1 tambah 1 per K2. Sehingga dapat rumus untuk seri itu apa? 1 per K paralel sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Inilah rumusan untuk pegas yang kita rangkai secara seri. Kalau kita berangkai seri, maka kita berikan persamaan ini. Yang apa itu? Kita akan dapatkan nanti di sini nih konstanta pegasnya itu menjadi semakin kecil. Ya, sekarang kita lanjut. Nah, untuk seri. Oke, kita sudah paham untuk seri. Sekarang kita lanjut bagaimana kalau dia dirangkai secara paralel. Kalau secara paralel. Oke. Sekarang kita lihat. Untuk seri kita sudah dapat nih persamaannya. 1 per KP sama dengan 1 per KI sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Artinya itu dia konstantanya menjadi kecil. Sekarang kita lihat yang kedua, paralel. Oke, silakan diamati. Ini dia persamaan. Oke ya. Sekarang kita amati untuk kasus yang kedua, paralel. Misal di sini ada dinding tergantung pegas disusun secara paralel. Ingat, paralel itu ciri-cirinya bercabang. Dia ada cabang seperti itu. Nah, sekarang kita ambil kasusnya sekarang. Ini ketika sebelum digantung beban, ini kasusnya. Apa ini? Delta X 0, delta X awal. Atau panjang awal, anggap saja panjang awal. Anggap saja sini X 0. Nah, sekarang setelah digantung beban, maka dia akan pertama panjang pegas ini pertama panjangnya. Setelah beban dia akan pertama panjang. Yang di sini kita menjadi X. Kita anggap saja X. Nah, di sini pertambahan panjang dari semula sepanjang kita anggap di sini sepanjang sini. Ini yang disebut dengan delta X, pertambahan panjang. Nah, sekarang kita lihat pertambahan panjang. Sekarang kita lihat. Sebelum digantung dia panjangnya X.
X0. Nah, setelah digantung panjangnya X. Nah, sekarang setelah digantung dia akan menghasilkan pertambahan panjang. Kita lihat sekarang. Ciri-ciri pada rangkaian seri dia paralel. Artinya apa tuh? Kalau dia paralel, pertambahan panjang delta X paralel pertambahan panjang sebelumnya itu sama dengan pertambahan panjang pada konstanta 1 sama dengan pertambahan panjang konstanta 2. Artinya apa tuh? Pertambahan panjang keseluruhannya itu sama dengan pertambahan panjang pegas 1 sama dengan pertambahan panjang pegas 2. Maka kita bikin X delta X 1 sama dengan delta X 2. Artinya apa tuh? Pertambahan panjang keseluruhan atau paralel sama dengan pertambahan panjang pegas 1 sama dengan pertambahan panjang pegas 2. Untuk gaya paralel, gaya yang ditimbulkan pada paralel ini itu dia terbagi karena dia bercabang, terbagi di K1 ada gaya bekerja, di K2 ada gaya bekerja. Kalau begitu berarti gaya di K1 tambah gaya di K2 di 2. Nah, sehingga kita masukkan lagi ke persamaan untuk F sama dengan K kali delta X. Maka kita masukkan ke sini. Maka kita dapat F paralel sama dengan K paralel kali delta X paralel sama dengan K pada 1 kali delta X 1 tambah K2 kali delta X 2. Sekarang kita tahu ternyata karena delta X itu sama, karena delta X itu nilainya sama, baik paralel maupun yang terjadi pada pegas 1 maupun yang terjadi pada pegas 2, maka karena dia sama, kalau kita keduakan sama dengan kasus tadi, maka ini bisa dicoret. Maka tinggallah di sini K paralel sama dengan K1 tambah K2. Nah, kalau kita simpulkan terdapat sini K paralel sama dengan K1 tambah K2. Artinya apa itu? Kalau pegas disusun secara paralel, maka konstantanya akan semakin besar. Konstantanya akan semakin besar. Jika konstanta semakin besar, maka dia elastisnya akan berkurang. Nah, jika disusun seri kayak seperti tadi, maka konstantanya akan semakin kecil. Maka dia akan semakin elastis. Nah, itulah dia. Sekarang bagaimana kalau pegas itu disusun secara gabungan? Disusun paralel, disusun secara seri. Nah, kan ada trik bahasanya. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, untuk paralel kita dapat tadi, untuk paralel konstanta pengganti K1 tambah K2. Kemudian untuk seri konstanta penggantinya 1 per K1 tambah 1 per K2. Itulah materi kita hari ini. Kemudian ini dia untuk persamaan kita. Sekarang kita lanjut bagaimana untuk campuran. Bagaimana untuk campuran besar? Seandainya contoh di sini ada satu buah pegas, dua buah pegas umpama, tambah lagi satu buah pegas. Di sini digantung. Jadi kita gantung masalah. Sekarang pertanyaannya adalah berapakah nilai konstanta pegas pengganti? Berapa nilai konstanta pengganti? Kita bisa ini K1, ini K2, ini K3. Sekarang untuk menjawab persamaan seperti ini, berapa konstanta pengganti? Sekarang kita berdasarkan angka. Nah, untuk konstanta pengganti, maka yang pertama untuk yang paralel, itulah pertama kita paralelkan jadi ini. Kalau paralel kita langsung K1
tambah K2. Oke, nah sekarang kalau sudah kita ganti di sini berarti ini K1 tambah K2. Nah, kemudian setelah kita dapatkan hasil, kita dapatkan ini K hasil, tambahkan ini K1 tambah K2 ini pokoknya sudah ada hasilnya K hasil. Setelah itu karena dia seri, maka kita serikan dia selanjutnya. Maka sebelumnya kita serikan seri. Kalau kita ingin membuat dia seri, maka akan menjadi K total. Nah, total nanti itu kita kalau dia susunan campuran kita sebut dengan konstanta total. Nah, sekarang untuk dia total setelah ini kita paralelkan kita dapat K ini K1 tambah K2 kita dapat hasilnya K hasil. Nah, K hasil ini kita serikan maka K total itu sama dengan 1 per K hasil ditambah 1 per K3. Itulah hasilnya kalau untuk campuran. Oke, semuanya materi ini rasanya materi susunan Pegas, dan Pegas ini materinya tidak terlalu begitu susah. Sekarang mari kita lanjutkan dengan soal-soal selanjutnya yang ada di LKPD. Nah, demikian saja nasa semuanya untuk susunan Pegas, mudah-mudahan mudah dimengerti. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.